ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita sama-sama nyanyikan kalau ada bisa. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hari ini kita akan bahas satu firman Tuhan dengan satu tema yang cukup, terima kasih. Dengan satu tema yang cukup unik, berpikiran positif atau positive thinking. Nah, hari ini kebenaran firman Tuhan kita akan padukan antara karakter, kemudian firman, dan juga kita lengkapi dengan masalah ilmu kejiwaan, psikologi. Karena itu hari ini firman Tuhan mungkin saya agak banyak interaksi dengan Anda. Oke, kita lihat. Oke, dibantu klik. Saya punya ini biar 30 meter, tapi saya tidak tahu di sini kan hanya 2-3 meter. Tidak masalah. Manusia itu lebih banyak mana? Oke, diklik lagi. Pikiran positif atau pikiran yang negatif? Yakin? Positif atau negatif? Seimbang ya? Kalau seimbang berarti khotbah saya hanya kalau dari jatah 1 jam berarti setengah jam khotbahnya. Kan khotbahnya setengah jam sudah beres. Artinya seimbang. Lebih banyak mana kira-kira? Coba kita ambil satu ilustrasi ya. Ketika Bapak Ibu katakanlah menutup pintu pagar, waktu ditutup cekrek, satu jari Anda kena jepit pintu, reaksi Anda gimana? Sakit kan? Nah, mungkin yang jepit pintu itu bukan Anda, tapi istri Anda waktu Anda keluar dari
pintu. Dia bantu tutupin pintu. Jari Anda kejepit. Reaksi Anda gimana? Marah ya? Gimana sih kamu nggak hati-hati? Ini biru nih, biru. Ada nggak rasa syukur setelah satu jari kena jepit pintu? Ada nggak? Nggak ada kan? Enggak. Kenapa Anda tidak syukuri 9 jari masih lolos? Kenapa ya? 9 jari masih lolos loh. Ada satu yang kena jepit, Anda marah sama istri loh, marah sama pasangan Anda loh. Anda nggak bersyukur. Puji Tuhan 9 masih lolos. Besok-besok gitu ya. Seharusnya besok gitu. Begitu satu jari kena jepit biru, puji Tuhan masih 9 yang lolos. Artinya apa? Kalau 10 jari dinyatakan dalam 100%, Anda hanya melihat 10%-nya. 90% yang baik, yang selamat Anda tidak melihat. Itulah pikiran. Artinya memang manusia itu kecenderungan adalah berpikiran negatif. Betul? Oke, kita lanjut. Berarti khotbah hari ini bisa lanjut. Kalau Anda katakan waktu jari kejepit, puji Tuhan hanya satu yang lolos Pak, saya langsung doa. Karena artinya khotbah hari ini nggak kena lagi. Artinya Anda semua sudah positive thinking. Nah, apakah Anda termasuk orang yang positive thinking ataukah Anda yang termasuk orang yang negative thinking? Karena itu kita akan lihat bagaimana kita akan tes pikiran kita tuh seperti apa. Oke, diklik lagi. Ada seorang ahli jiwa, psikolog. Dia menempatkan sebuah bejana, katakanlah bejana ini mahal sekali, di satu ruangan, bejana ini pecah. Kemudian dia masukkan 2 anak ke dalam ruangan tersebut, lalu diminta orang-orang yang melihat itu menilai. Kira-kira yang pecahkan bejana ini Andi atau Anda? Menurut Bapak Ibu, yang pecahin siapa? Andi. Kenapa bisa anggapan Andi yang pecahin? Padahal ini anak kelihatan terdidik, kaya, parlente. Sedangkan yang satu ini anaknya tidak terdidik, kumuh, dan pemulung. Ini lihat bawa alat mulungnya. Kenapa Bapak bisa mengatakan Andi yang pecahkan? Sombong. Oh, sombong. Jadi gara-gara sombong ini dipecahin. Oke. Yang lain? Gara-gara sombong dipecahin. Gimana? Andi, Anda? Anda. Kenapa bisa anggapan Anda yang, tapi bukan saya kan? Anda loh. Kenapa bisa Anda yang pecahin? Hah? Teledor. Oh, si Andi ini orangnya teledor sehingga membuat ini pecah. Kok hanya jauh 2 orang? Oke, saya angkut sebar saja. Yang setuju yang pecahkan itu Andi. Berapa orang? 1, 2, 3, 4. Oke, yang setuju Anda yang pecahkan. 1, 2, 3, 4, 5. Dua-duanya pecahin. Dua-duanya kerjasama. Oh ya, kita hancurin yuk, banting yuk. Wah, ini lain lagi nih. Oke, lain lagi. Nah, yang tidak jawab kira-kira apa? Bingung kan? Bingung. Yang mengatakan Andi salah, yang mengatakan Anda juga salah. Nah, disinilah Anda sudah negatif thinking kepada 2 orang ini. Oke? Ternyata yang pecahin itu psikolog. Dia sengaja banting, dia sengaja pecahkan, lalu ditempatkan di satu ruangan, lalu ditempatkan 2 anak ini, suruh Anda menilai. Ternyata nggak ada curiga sama psikolognya. Ini kan ilmu jiwa, dia hanya ngetes orang gitu loh. Kira-kira Anda mau salahkan Andi atau salahkan Anda? Karena itu Anda yang baru mengatakan Andi dan Anda yang pecahkan, Anda sudah negatif thinking. Bisa lengkap? Anda sudah mengatakan ini 2 orang ini nggak beres nih. Bahkan
Waktu saya ngajari mahasiswa saya, beliau 90% condong ke sini. Kenapa? Karena mereka beranggapan ini tembikan ini karena mahal, sengaja dipecahkan, jadi dia memulung. Dia membawa untuk dijual lagi. Ya ada saja jawabannya. Ya. Nah cuman baru kali ini kerjasama. Si Andi dan Anda kerjasama hancurkan tembikan. Baru kali ini ada yang jawab seperti itu. Selama ini belum ada. Oke, klik lagi. Mengapa kebanyakan manusia itu cenderung berpikiran negatif? Nah, persoalan itu dimulai pikiran manusia itu sudah dirusak oleh iblis ketika manusia itu ditempatkan di Taman Eden. Ya. Karena itu, buah pohon pengetahuan baik dan jahat tidak berdampak pada jasmani manusia, tapi langsung berdampak pada pikiran manusia. Nah karena itulah pikiran manusia itu dirusak dari awal. Oke, diklik lagi. Ya, diklik. Kita lihat. Setelah iblis dicampakkan ke bumi, orang pertama yang diserang oleh si ular itu adalah nenek moyang kita, khususnya Hawa. Nah yang dikuasai pertama kali itu adalah pikiran Hawa. Pertama kali iblis itu bermain di area logika manusia. Karena itulah ketika pikiran seseorang sudah dirusak, maka hidup orang itu pasti rusak. Kenapa bisa demikian? Karena semua kehidupan manusia itu bertumpu pada pikiran. Perkataan Anda dari pikiran, perbuatan Anda dari pikiran. Apapun tindakan-tindakan Anda itu semua itu bersumber dari pikiran, betul? Kan nggak mungkin dong Anda nonjok orang, tahu-tahu tangan jalan sendiri. Kan nggak mungkin. Kan ada perintah dulu, ada komando dulu. Makanya Tuhan ciptakan pikiran manusia itu, otak manusia itu luar biasa, sentral semuanya. Ketika pikiranmu bermasalah, hidupmu pasti bermasalah. Ketika pikiranmu kotor, hidupmu pasti kotor. Ketika pikiranmu negatif, hidupmu, tindakanmu pasti negatif. Semua itu bersumber dari pikiran. Karena itulah iblis berusaha menghancurkan hidup manusia dimulai dari pikiran. Nah, saat itu yang diserang itu adalah pikiran Hawa. Karena saat itu yang terlibat aktif berdialog dengan ular itu adalah Hawa. Oke, klik lagi. Kita lihat. Perhatikan kata pikiran. Karena titik pusat serangan iblis itu ada dalam pikiran manusia. Perhatikan kata pikiran ini. Oke, 2 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Rasul Paulus mengutip kembali peristiwa nenek moyang kita jatuh dalam dosa. Nah yang dibahas pada saat itu adalah Hawa. Karena yang terlibat aktif berdialog dengan ular itu adalah Hawa. Padahal kalau kita lihat dari nenek moyang kita Hawa jatuh dalam dosa sampai Paulus menulis bagian ini, kisaran waktunya itu ribuan tahun. Peristiwa ribuan tahun, jatuhnya nenek moyang kita dalam dosa ribuan tahun diungkapkan kembali oleh Saulus. Tujuannya untuk apa? Mengingatkan kita, hati-hati pikiranmu dikendalikan. Coba klik 1 kali. Oke. Pikiran kamu disesatkan. Karena itulah iblis bermain itu di logika. Sampai hari ini iblis itu selalu bermain di logika. Ketika pikiran kita sudah dikuasai, ketika pikiran kita sudah di-brainwash, sudah dicuci oleh iblis, ya sudah, dengan mudah sekali iblis akan menanamkan pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran jahat di dalam diri kita. Ya, diklik lagi. Sama seperti Hawa, maksudnya adalah apa yang terjadi dengan Hawa diingatkan kembali, jangan sampai terjadi pada diri kita. Berarti pikiran kita itu harus kendalikan dengan baik. Diklik lagi. Perhatikan di sini sama seperti Hawa, klik lagi. Paulus mengingatkan kembali peristiwa jatuhnya nenek moyang kita untuk mengingatkan kita untuk berhati-hati karena cara yang dipakai iblis itu pasti dipakai kembali.
Saya selidiki Alkitab dan saya menemukan bahwa cara-cara yang pernah dipakai oleh iblis, kalau dia lihat efektif, maka akan diuji dan akan diuji kembali. Saya kalau tidak salah pernah khotbah di sini 3 panah naga tua. Pernah nggak di sini atau bukan? Saya lupa juga. 3 panah naga tua, yaitu keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Ada ayatnya di Yohanes. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Dan ternyata juga pernah dicobakan kepada Adam dan Hawa. Keinginan mata, ketika mereka melihat buah itu menarik dan enak untuk dimakan, itu mata. Ya, dan iblis juga berkata, ketika engkau makan buah itu, matamu akan terbuka. Ya, lalu yang kedua adalah keinginan daging. Buah itu sedap sekali kelihatannya. Padahal di Taman Eden itu buah-buahan jumlahnya tuh saya yakin ribuan jenis yang boleh dimakan. Tapi kenapa mereka bisa tertarik pada buah ini? Begitu melihat mereka tertarik untuk menikmati buah ini. Kemudian keinginan keangkuhan. Iblis berkata apa? Ketika engkau makan buah ini, kamu akan seperti Allah. Keangkuhannya itu diangkat. Nah, kemudian cara pencobaan iblis diterapkan kembali ketika Tuhan Yesus ada di padang gurun. Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Coba Anda perhatikan, kalau Anda pernah baca waktu Yesus dicobai di Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, iblis berkata apa? Keinginan mata. Iblis membawa Tuhan Yesus ke tempat yang tinggi dan memperlihatkan. Perhatikan kata memperlihatkan semua kerajaan dan kemewahan dunia. Mata yang dimainkan. Lalu keinginan daging. Saat itu Tuhan Yesus lagi lapar. Lalu iblis berkata, ubah itu batu-batu itu menjadi roti. Keinginan daging yang diangkat. Lalu keangkuhan hidup. Iblis berkata apa? Engkau ini anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Anak Allah ini adalah satu keangkuhan. Kamu tuh bukan orang biasa, engkau tuh orang hebat loh. Anak Allah loh, bukan orang sembarangan. Lompat ke bawah, dan ketika engkau lompat, malaikat akan datang menatang engkau di atas tangan mereka. Dan ketiga senjata ini, 3 panah naga tua ini diujikan kepada Adam dan diuji juga kepada Tuhan Yesus. Nah, peristiwa ini bersama. Ketika pikiran Hawa yang dipermainkan, dengan sendirinya ketika iblis mau menguasai kita, pikiran kita juga akan dikuasai lebih dulu. Ketika pikiran Bapak Ibu sudah dikuasai oleh iblis, ya sudah mulai dikendalikan. Jadi hidup kita sangat ditentukan apa yang ada di dalam pikiran kita. Oke, kita klik lagi. Sebelum memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, Adam dan Hawa itu sudah telanjang. Jadi bukan berarti setelah memakan buah tersebut baru mereka telanjang. Tidak. Sebelum makan buah itu mereka sudah telanjang. Kejadian 2 ayat 25. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Di dalam pikiran mereka itu masih oke, fresh. Tidak ada sesuatu yang negatif. Tidak ada sesuatu yang bersifat tidak baik. Pikiran mereka itu baik. Makanya ketika Allah melakukan penciptaan, setiap pergantian hari selalu ada kata, apa yang diciptakan Allah itu sungguh baik. Coba Anda perhatikan, setiap pergantian hari selalu ada kata baik. Apa yang diciptakan Allah, karena memang diciptakan di dalam kondisi baik. Walaupun mereka saat itu diciptakan dalam kondisi telanjang, tapi mereka tidak melihat ketelanjangan pasangannya. Ya, diklik lagi. Kita lihat di pasal 3-nya, waktu manusia jatuh dalam dosa. Nah, setelah memakan buah pohon pengetahuan, baru mereka sadar bahwa kini mereka telanjang. Kejadian 3 ayat yang ke-7. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyebut daun pohon ara dan membuat cawat. Coba Anda perbandingkan 2 ayat ini. Ayat ini, Kejadian 2 ayat 25, sebelum nenek moyang kita makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, sudah telanjang.
Nah, setelah makan buah itu baru mereka sadar mereka telanjang. Artinya secara fisik tubuh mereka tidak mengalami perubahan, tapi otaknya sudah berubah. Sampai sini nangkap? Otak mereka sudah berubah. Sebelum makan buah ini otak mereka itu nggak ada sisi yang negatif. Tapi begitu makan buah tersebut langsung pikiran mereka sudah terbuka. Lalu mereka sadar, loh kok kamu telanjang? Adam melihat Hawa telanjang, Hawa melihat Adam telanjang. Dan akhirnya mereka punya rasa malu, kemudian cepat-cepat bersembunyi dan menyemat daun ara untuk menutupi ketelanjangan mereka. Artinya yang dirusak adalah pikiran manusia. Secara fisik nggak pengaruh. Bukan berarti sebelum makan mereka nggak telanjang, setelah makan baru telanjang. Katakanlah sebelum makan buah itu mungkin nenek moyang kita, maaf kata ya, badan mereka penuh dengan bulu kayak kingkong atau monyet. Jadi seluruhnya ketutup. Begitu makan buah itu rontok semua, polos. Nggak gitu. Bukan seperti itu. Sama, nggak ada bedanya. Bedanya adalah di dalam pikiran. Karena itulah begitu pikiran kita rusak, ya sudah masalah. Semua masalah itu timbul dari pikiran. Oke, diklik lagi. Itulah sebabnya mengapa pohon ini dikenal dengan sebutan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Karena buah pohon ini berdampak langsung pada pikiran, tidak berlangsung berdampak pada fisik. Secara fisik mereka tidak mengalami perubahan. Dan ketika berbicara tentang pengetahuan itu ada di dalam pikiran manusia. Semua itu ada dalam pikiran manusia. Karena itu tuh kalau orang yang pengetahuannya luas, pendidikannya tinggi, disebut orang pintar. Kalau pendidikannya rendah, kemudian pengetahuannya payah, disebut orang bodoh. Semua kan ada di otak. Semua ada di dalam pikiran. Karena pikiran ketika dikuasai oleh iblis, dengan sendirinya hidup Anda sudah dikuasai oleh iblis. Begitu lihatnya iblis. Karena itu bagaimana kita menjaga pikiran kita, itu yang paling penting, agar hidup kita tidak dikuasai oleh iblis. Diklik lagi. Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Perhatikan kata pengetahuan. Lalu pengetahuan ini mengetahui 2 hal, yang baik dan yang jahat. Nah, hanya ada 2. Yang baik artinya positif, yang jahat artinya negatif. Jadi di dalam seluruh pikiran manusia itu hanya ada 2, positif atau negatif. Nah, kecenderungan mana yang lebih dominan di dalam hidup kita akan membentuk karakter kita. Kalau pikiran kita lebih banyak yang positif, terbentuklah manusia yang berkarakter selalu optimis, selalu berpikiran baik, dan orangnya akan terbentuk menjadi manusia yang baik. Tapi jika pikirannya banyak yang negatif, maka akan membentuk pribadi tersebut menjadi orang yang negatif, dan selalu pesimis banyak hal, dan akhirnya membuat orang itu cenderung terbentuk menjadi orang yang jahat. Jangan jadi 2, orang baik, orang jahat. Karena itulah ketika pikiranmu banyak yang positif, percayalah Anda akan dituntun menjadi orang yang baik. Tapi begitu pikiranmu banyak yang jahat, semuanya yang negatif melulu, engkau akan dituntun membentuk satu kepribadian, satu karakter menjadi orang yang jahat. Karena itu di sini Tuhan menghendaki kita, sedangkan iblis menghendaki kita di sini diwakili pohon pengetahuan baik dan jahat. Tuhan berkata, jangan kau makan buah itu. Iblis berkata, makanlah. Karena di sini area itu semua bermain positif dan negatif. Karena itu buah pohon tersebut mewakili 2 karakter, karakter baik dan karakter jahat. Oke, klik lagi. Sekarang kita akan tes Anda ini dominannya di mana, positif atau negatif. Karena semakin negatif, maka semakin banyak pekerjaan iblis yang bisa merusak hidup kita. Karena pikiran kita dikuasai. Oke, nanti perhatikan ya, kira-kira apa yang Anda lihat di gambar depan. Oke, perhatikan baik-baik.
kita tes lagi. Gak apa-apa kan kita hanya tes? Kan saya sudah katakan khotbah hari ini saya campurkan firman Tuhan, kemudian pembentukan pikiran dan juga psikologi. Oke, diklik. Apa yang Anda lihat? Gak usah takut. Iya. Ya, bocor. Iya. Aduh, bocor. Ya sudah, apa boleh buat? Kalau bahan saya itu step. Oke, sudah bocor, apa boleh buat? Oke. Perhatikan, di sini ada penilaian positif dan negatif. Ketika saya munculkan satu titik di sini, kira-kira fokus Anda ada di mana? Langsung fokusnya ke titik hitam. Betul? Makanya ke mahasiswa saya tanya, apa yang Anda lihat? Jawab mereka, Pak, titik hitam. Salah nggak jawaban mereka? Enggak, karena yang mereka lihat adalah titik hitam. Nah, setelah saya tes mereka yang mengatakan titik hitam, 75% mengatakan titik hitam. Tapi Anda sadar nggak? Ketika Anda melihat titik hitam, itu kecenderungan negatif. Kenapa ya? Satu layar putih nggak kelihatan, malah dia kelihatan titik hitam. Kenapa ya? Karena memang pikiran manusia selalu lihat kekurangan. Titik hitam itu diwakili kekurangan. Layar putih ini diwakili dengan yang positif. Padahal untuk bisa menutupi satu layar ini dibutuhkan paling tidak 100 lebih titik hitam baru bisa menutupi seluruh layar. Tapi yang kita lihat itu titik kecilnya, titik hitamnya. Nah, itulah yang saya katakan negatif thinking. Tapi kalau orang yang positif thinking, lihat dulu layar putih yang begitu besar. Kalau mau ditambahkan, ada satu layar putih, walaupun di tengahnya itu ada satu titik hitam, tapi layar putih dilihat lebih dulu. Oke, klik lagi. Mengapa kebanyakan orang cenderung selalu berpikiran negatif? Karena memang sejak dari awal pikiran atau otak nenek moyang kita sudah dirusak oleh iblis melalui buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu. Karena itu memang dari awal sudah masalah. Sehingga tidak heran kalau dalam hidup manusia kecenderungannya adalah melihat negatif dan negatif lagi. Sehingga ketika kita melihat negatif melulu dengan sendirinya, kita nggak akan bisa melihat lagi bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Karena iman sangat ditentukan pikiran positif. Tetapi ketika pikiran kita negatif, Anda sulit bertumbuh dalam iman. Diklik lagi. Bagaimana cara iblis merusak pikiran manusia? Tadi saya katakan bahwa pikiran manusia dirusak oleh iblis. Caranya ada dua. Anda perhatikan ayat ini, diklik lagi. Ada dua cara iblis merusak pikiran manusia. Perhatikan Kejadian pasal 3 ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perhatikan, ini perkataan iblis loh. Oke? Ini perkataan iblis. Nah, perkataan iblis karena sudah masuk ke dalam firman Tuhan, dengan sendirinya akhirnya ini memberikan satu pengajaran untuk kita. Nah, dari sini ayat ini coba Anda tangkap. Kira-kira apa yang ingin disampaikan iblis kepada manusia yang rusak pikirannya? Kira-kira apa dari ayat ini? Nah, belajar tafsir Alkitab. Kira-kira apa? Ada yang pernah sekolah di sekolah teologi? Nggak ada ya? Nggak apa-apa. Saya dosen teologi di beberapa tempat. Nah, salah satu mata kuliah yang saya pernah ajarkan itu namanya hermeneutika. Hermeneutika itu ilmu penafsiran Alkitab. Jadi ketika kita baca satu ayat Alkitab, kita mesti tafsirkan. Kira-kira makna apa yang ingin disampaikan. Belum tentu ayat yang Anda baca tuh maknanya persis seperti ini, tapi ada sesuatu terselubung yang ingin disampaikan. Sama juga ketika iblis berkata,
dengan kalimat ini, kata-kata ini, ada sesuatu yang sedang dimainkan iblis dalam pikiran manusia. Oke, coba diklik. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Itu pikiran pertama yang dirusak. Nah, maknanya itu apa? Coba diklik. Yang pertama adalah membohongi manusia. Bagaimana cara membohongi? Nanti saya akan jelaskan ke bagian bawah. Lalu klik yang kedua. Diklik lagi. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maknanya diklik, menanamkan pikiran yang negatif tentang Allah, sehingga Allah yang baik menjadi terdakwa. Sehingga Adam dan Hawa mulai mencurigai Allah. Oke, kita coba bahas kedua poin ini. Diklik. Cara yang pertama adalah membohongi manusia. Pertanyaan kita adalah, apakah Allah menciptakan Adam dan Hawa itu matanya buta? Diciptakan buta enggak? Enggak. Lalu kenapa iblis berkata, pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka? Kenapa ya? Mestinya Adam dan Hawa bisa dong berdebat. Loh, emangnya kami buta? Enggak kan? Kalau mereka buta, mereka nggak akan bisa sampai ke pohon pengetahuan baik dan jahat. Nggak tahu jalannya kemana. Yang kedua, kalau Adam dan Hawa matanya buta, mereka nggak akan bisa memetik buah pohon itu. Yang mereka tangkap adalah daun-daun. Lalu yang ketiga, kalau mata mereka buta, mereka tidak akan bisa bertemu dengan si ular tua itu. Tidak bisa berdialog dengan ular itu. Dari mana tahu ada makhluk itu? Justru karena mata mereka terbuka. Tapi kenapa iblis berkata, kalau kamu makan buah ini, matamu akan terbuka. Jadi iblis berusaha menanamkan begini loh. Kalau kalian makan buah itu, kalian punya mata akan terbuka, sehingga kalian akan melihat sesuatu yang tidak bisa kalian lihat awalnya. Tetapi setelah memakan buah ini, baru kalian bisa melihat. Akhirnya kan mereka penasaran. Berarti ada dunia lain ya. Hanya bisa dilihat ketika kami makan buah ini. Dulu saya pernah nonton satu film Thailand, film horor. Ya, kalau tidak salah nama judulnya itu Nang Nak. Ceritanya begini, ada sepasang suami istri. Mereka ini suaminya merantau. Nah, akhirnya istrinya meninggal. Setelah pulang merantau, dia ketemu istrinya ada di rumah. Istrinya ada di rumah, rumahnya seperti biasa. Nah, istrinya juga melayani dia, masakan dan sebagainya. Nah, kemudian tetangga kiri kanan, teman-teman dia ngomong, istrimu sudah lama meninggal. Dia tak percaya. Kenapa? Karena istrinya ada di rumah. Makanya setiap orang yang mengatakan istrimu sudah lama meninggal, dia marah, dia pukul itu orang. Nah, akhirnya suatu hari ada seorang bapak tua berkata, kamu punya istri memang sudah meninggal. Si pak tua juga dimarah. Enak saja, baru kemarin saya nikmati makanan istri saya. Kenapa sih kalian begitu jahat? Istriku masih hidup dikatakan sudah mati. Lalu pak tua ngomong, memang istrimu tuh sudah beberapa tahun meninggal. Kita mau hubungi Anda, nggak tahu di mana Anda. Cerita itu zaman dulu belum ada handphone. Begini Pak Tua berkata, kalau kamu gak percaya, kamu coba melihat dari sisi lewat selangkah. Jadi ngintip nih, baru akan ketahuan istrimu masih hidup gak, rumahmu masih seperti dulu gak. Nah, ini dia gak coba awalnya. Nah, satu itu kemudian suatu hari dia turun dari tangga, karena rumahnya itu rumah modern Dayak, akan turun tangga. Nah, dia kepleset. Karena satu anak tangga yang agak rusak itu papanya kepleset, akhirnya dia nyokok. Begitu dia iseng-iseng ngintip, betul istrinya itu ada tinggal tulang belulang. Nah, saat itu baru dia percaya bahwa istrinya sudah meninggal. Nah, apakah seperti itu? Artinya kalau kamu makan buah ini, baru kamu bisa melihat yang awalnya tidak bisa kamu lihat. Tapi begitu mereka makan buah tersebut, memang mata mereka terbuka. Tapi apa yang mereka lihat? Coba klik. Ketika mata mereka melihat
bisa melihat yang mereka lihat pertama kali adalah sesuatu yang negatif yang kita sebut pornografi. Oke, diklik lagi. Jadi ini ayat pornografi ayat pertama. Makanya pornografi ayat pertama adalah ini. Kita lihat Kejadian 37. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun ara dan membuat cawat. Dibawa iblis. Apa pentingnya sih mata terbuka untuk melihat yang beginian? Kalau hari ini nggak usah makan buah pohon pun Anda sudah tahu. Betul? Kan nggak tahu telanjang atau nggak telanjang. Dan begitu mereka telanjang, pikiran karena sudah negatif. Hawa melihat kekurangan Adam melihat kekurangan Hawa. Sebelum makan buah itu mereka tidak melihat kekurangan masing-masing. Tapi begitu makan buah itu, Adam melihat Hawa telanjang, Hawa melihat Adam telanjang. Berarti sudah negatif kepada pasangan hidup. Kenapa ya? Suami istri banyak yang berantem, banyak yang konflik. Berapa jemaat suami istri yang sedang saya tangani termasuk kemarin. Aduh, kadang-kadang jadi gembala kita pikir pusing. Jemaat ada masalah ya cari ya gembala, konsultasi sebagainya. Kenapa suami istri berantem terus? Karena selalu negatif kepada pasangan kita. Yang kita lihat adalah kekurangan pasangan. Coba Anda lihatlah kelebihan pasangan Anda, pasti Anda akan bersyukur. Suatu hari ada sepasang suami istri merayakan ulang tahun pernikahan emas. Berapa tahun ya pernikahan emas? 50 tahun. Berarti usia mereka itu kan sudah di atas 70 tahun. Karena kan umur 20 tahun menikah, 20 tahun lebih menikah. Nah, setelah menjalani kehidupan pernikahan 50 tahunan, mereka rayakan cukup besar, mewah. Lalu seorang wartawan datang kepada ibu ini. Bu, luar biasa ya. Pasti suami ibu adalah seorang yang baik, sehingga ibu bisa mendampingi bapak sebagai istrinya sekian puluh tahun. Akhirnya dia dengan muka agak mesem-mesem, dia berkata geleng-geleng kepala. Enggak juga. Oh ya? Nah, si wartawan jadi curiga. Biasa kan wartawan itu paling haus beginian. Kalau ada sesuatu yang bisa ditangkap, bisa dibuka, dia akan buka. Jadi bapak banyak kekurangan ya? Iya. Oh ya? Kekurangan bapak seperti apa saja? Lalu si nenek ini berkata, coba kamu lihat bintang di langit. Itulah kekurangan suami saya. Seperti bintang di langit. Silakan Anda hitung. Nah, si wartawan kan kaget sekali loh. Loh, kok suaminya begitu banyak kekurangan-kekurangan, masih bisa dampingi sampai 50 tahun. Dikoreklah itu. Lalu si nenek berkata, memang suami saya banyak kekurangan seperti bintang di langit. Tapi saya tidak melihat bintang lagi begitu matahari terbit, siang hari muncul. Hilang itu bintang. Makanya aku bisa dampingi karena yang aku lihat adalah siang hari. Malam hari saya nggak begitu peduli. Malam hari saya tidur. Pikiran. Yang dilihat itu adalah kelebihan suami, bukan kekurangan suami. Kalau kekurangan suami itu tidak terhitung seperti bintang di langit, tapi dia melihat satu sisi, satu cahaya. Masa sih pasangan hidup Anda nggak ada kelebihan sama sekali? Pasti ada lah. Coba lihat kelebihan dia, sisi positifnya. Kekurangannya udahlah. Kalau menikah, semua mau dapat yang terbaik, kayaknya nggak ada tuh. Jadi bujangan semua, jadi gadis tua semua, nggak ada yang menikah karena semua nggak ada yang sempurna. Pasti ada kekurangan, ada yang cacat. Oke, diklik lagi. Dalam banyak hal, iblis berusaha menipu manusia, sebab iblis adalah penipu dan pendusta ulung. Dia berhasil mendustai, membohongi manusia karena dilihat bukan sesuatu yang baik. Klik lagi Yohanes 8. Yohanes 8 ayat 44.
Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Karena itu, kalau orang banyak berbohong, nah Anda tahu dong bapaknya siapa? Ada nggak yang tidak berbohong? Ada ya? Nggak berbohong? Dibohongin, nasib. Itu namanya nasib. Lalu gimana? Katanya ada bohong putih. Nah, ada muncul lagi tuh, bohong putih. Pernah dengar? Bohong putih. Gimana kira-kira? Jadi ternyata ada bohong hitam, ada bohong putih. Lalu ilmu hitam, ilmu putih. Ada saja ya. Kata Deddy Corbuzier, hitam putih. Acara dia. Merah. Gimana kalau bohong putih? Boleh nggak? Tidak. Di Alkitab ada beberapa orang berbohong, tapi dibenarkan. Gimana tuh? Contohnya, perempuan yang bernama Rahab. Satu kali Yosua mengutus 2 pengintai ke kota Yeriko. Nah, kedua tentara yang mengintai kota Yeriko lalu numpang di rumah perempuan sundal, germo, namanya Rahab. Kenapa dia pergi ke sana? Karena di sana lebih netral. Karena semua orang ke sana. Sehingga kedua tentara itu nggak dicurigai. Tapi bukan berarti kedua tentara itu termasuk yang mau main dengan perempuan kebenaran. Bukan, dia mencari posisi yang aman. Nah, kebetulan waktu dia di rumah Rahab itu ketahuan informasi. Ternyata dulu informasi dari tentara kota Yeriko cukup hebat juga. Lalu datanglah diutus tentara. Ketemu Rahab, kami dengar ada pengintai yang datang ke rumahmu ya, benar gak? Dia berkata, benar, tapi sudah pergi, coba kalian kejar ke arah sini. Padahal 2 tentara itu disembunyikan di rumahnya. Kebetulan ada satu sumur tua, lalu 2 tentara dimasukkan ke dalam sumur, lalu di atasnya ditutup dengan lalas, kemudian ditaburkan benih, seakan-akan sedang menjemur benih. Padahal 2 orang yang lagi sembunyi. Nah, akhirnya tentara mulai kejar sesuai dengan petunjuk itu. Nah, setelah tentara pergi, baru 2 orang dikeluarkan. Kemudian terjadilah ikatan. Perempuan Rahab berkata, kalau kalian menyerang kota ini, selamatkan keluarga kami. Karena mereka tahu tentara Israel itu kuat. Sudah banyak kerajaan-kerajaan yang berhasil dikalahkan. Akhirnya 2 tentara ini berkata, oke, nanti waktu kami menyerang, kalian kasih tanda rumah kalian, jadi akan aman. Akhirnya dikasihlah sebuah tanda kain diturunkan warna tertentu, sehingga seluruh tentara Israel sudah diberitahu, kalau kalian melihat ada sebuah rumah yang diturunkan kainnya, itu rumah jangan dikutak-atik, karena mereka membela tentara kita. Lolos. Berbohong nggak? Berbohong. Kebaikan nggak? Kebaikan. Dan akhirnya satu keluarga diselamatkan. Nah, gimana tuh? Artinya bohong putih. Oke lah, nanti suatu hari kita bahas deh, bohong hitam, bohong putih. Oke? Kita bahas saja. Nah, iblis ini adalah pendusta dan bapa segala dusta. Karena itu semakin banyak kita berkata dusta, semakin banyak kita berbohong, artinya Anda itu semakin dekat dengan bapakmu. Makanya jangan dekat-dekat bapak yang satu nih. Oke, diklik lagi. Cara yang kedua, iblis menanamkan pikiran negatif tentang kepribadian Allah. Diklik. Membuat manusia curiga atas larangan Allah, sehingga terkesan Allah takut disaingi jika mereka makan buah itu. Saya katakan begini, Adam dan Hawa, kalian takut nggak? Kalian tahu nggak kenapa Allah melarang kalian makan buah pengetahuan baik dan jahat? Kan Allah kan katakan di Kejadian 2:17 tentang buah pohon pengetahuan baik dan jangan kalian makan, sebab pada hari kalian memakannya kalian pasti mati. Tapi Tuhan kasih tahu nggak kenapa nggak boleh dimakan? Kasih tahu nggak? Enggak. Tuhan hanya memberikan sanksi
sanksinya. Kalau kalian makan pasti mati. Tapi Tuhan sama sekali tidak diceritakan nanti kalau kalian makan akan begini, akan begini. Enggak. Ibaratnya ibu melarang anaknya minum minuman manis. Nah, saya punya satu anak perempuan namanya Renata. Suka sekali makan minuman yang manis. Jadi di kulkas selalu ada minuman manis. Sering saya curi, kemudian saya buang terus serap saja. Karena itu kan menumpuk gula di dalam tubuh. Oke? Sudah dia nasihati, tetap saja lidahnya itu sudah terbiasa. Saya katakan jangan diminum. Kenapa? Karena nanti gula darah. Mungkin saat ini dicek gula darahmu masih normal, tapi engkau sedang menumpuk gula darah jangka panjang yang nantinya darahmu akan teracuni, Anda pasti kena diabetes. Kan kita kasih alasan dong, kenapa tidak boleh minum yang manis? Karena diabetes. Tapi buah pengetahuan berencana, Tuhan tidak berkata kalau kalian makan akan begini, enggak. Nah, iblis menggunakan peluang itu. Iblis berkata apa? Kalau kalian makan buah ini, kalian akan menjadi seperti Allah. Nah, mulai ditangkap oleh Adam dan Hawa. Oh, pantas saja Allah melarang kami makan. Rupanya Allah takut disaingi. Allah takut disaingi. Kalau kami makan buah ini, kami akan menjadi seperti Allah. Bayangkan, coba saya tanya, ini di luar konteks kesombongan ya. Anda mau nggak menjadi seperti Allah? Mau nggak menjadi seperti Allah? Nggak usah bicara kesombongan ya. Mau nggak? Mau. Tapi jadi Allah susah. Hujan, ada yang komplain Allah. Kok hujan melulu? Panas, ada yang komplain Allah. Kok panas melulu sudah 23 bulan Tuhan? Jadi Tuhan ini mau jadi apa? Mau panas atau dingin? Susah ya. Jangankan menjadi Allah, jadi Pak RT aja orang rebutan. Betul? Jadi gubernur rebutan sampai mengorbankan kesatuan, sampai ayat mayat semua keluar semua. Masih ingat pemilihan gubernur Jakarta? Oh, Anda di Tangerang ya, bukan Jakarta ya. Sampai ayat mayat Ahok sama Anies Baswedan. Nah, sekarang 2024 Anies mau naik lagi. Kayaknya bukan ayat mayat lagi, tapi jelangkung segalanya keluar. Mengorbankan rakyat, pecah kan rakyat. Kita nggak tahu 2024 seperti apa. Karena itulah iblis berkata kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Diklik lagi. Apakah dengan makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu manusia akan menjadi seperti Allah? Kalau bisa menjadi seperti Allah, mestinya iblis yang makan duluan. Karena mereka ingin seperti Allah. Mereka ingin seperti Allah. Sehingga iblis melakukan kudeta di sorga, sehingga dicampakkan ke bumi. Diklik lagi. Kita lihat dua akibat yang timbul setelah pikiran manusia itu dirusak melalui buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Apa saja yang muncul? Coba diklik lagi. Yang pertama, hubungan manusia dengan Allah rusak. Begitu pikiran rusak, hubungan manusia dengan Allah rusak. Lalu yang kedua, hubungan Adam dan Hawa rusak. Pertama kali konflik suami istri terjadi adalah setelah makan buah ini. Oke, kita lihat sekilas. Ya, ini cukup panjang, supaya saya berikan sekilas saja. Oke, diklik. Bagaimana hubungan Allah dengan manusia itu rusak? Pertama, manusia dikutuk oleh Allah. Ini kan sudah mulai ada kutukan mengerikan. Dampak dari buah tersebut hukuman Allah. Hawa dikutuk, Adam dikutuk. Mereka harus berceri lelah mencari rezeki. Karena itulah jika hari ini rezekimu susah, kutukan itu harus dibereskan. Karena dampaknya itu ekonomi. Lalu yang kedua, manusia akan mengalami kematian jasmani. Pertama kali Allah berbicara tentang kematian adalah Kejadian 3:19 setelah manusia jatuh dalam dosa. Sebelumnya tidak pernah dikatakan manusia akan mengalami kematian. Walaupun demikian, setelah mereka makan buah itu, umur itu masih panjang. Umur Adam dan Hawa berapa tahun? Umur Adam 930 tahun. Kalau nggak makan buah tersebut, mungkin mencapai ribuan tahun. Lalu yang ketiga, manusia diusir dari Taman Eden.
Padahal Taman Eden ini adalah satu taman yang sengaja diciptakan oleh Allah khusus untuk Adam dan Hawa tempati. Sebuah taman yang sangat indah. Nah, pertanyaan saya, Taman Eden ada di mana? Ada di mana Taman Eden? Hah? Di Irak. Ya. Pernah ke sana, Bu? Ke Taman Eden. Taman Eden letaknya di Timur Tengah, Irak, Iran, Mesir, dan beberapa negara yang ada di Timur Tengah. Itulah Taman Eden. Dari mana kita tahu? Di Taman Eden itu ada 4 buah sungai: Pison, Gihon, Tigris, dan Efrat. Ketika banjir besar di zaman Nuh, 2 sungai itu terhapus. Sisa 2 sungai, Tigris dan Efrat. Nah, Anda tinggal cocokkan peta Tigris dan Efrat dengan peta zaman sekarang. Anda akan ketemu di Timur Tengah itu. Maka tidak heran kenapa minyak bumi 75% itu ada di Timur Tengah, karena dimulai dari kehidupan itu ada di sana. Karena yang namanya minyak bumi, semua tumbuhan bangkai semua terpendam ribuan tahun akan mengalami humus dan proses menjadi minyak bumi. Oke, kita klik lagi yang keempat, terputusnya hubungan antara manusia dengan Allah. Mulai sejak saat itu hubungan mereka terputus. Jadi yang merupakan pemisah antara kita dengan Allah itu adalah dosa. Maka di dalam hidupmu semakin banyak dosa yang engkau lakukan, engkau akan semakin jauh dari Tuhan. Makanya jika orang Kristen hidupnya merasa kosong, hidupnya merasa sepi, jiwanya merana, itu sudah menjadi tanda tanya hubungan engkau dengan Tuhan pasti jauh. Kalau hubungan engkau dengan Tuhan itu dekat, hidupmu itu penuh dengan semangat optimis, hidupmu penuh dengan sukacita, ada damai sejahtera karena dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan sendiri berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut, rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Karena itu kalau orang dekat dengan Tuhan, jiwanya itu pasti tenang. Maka jika ada orang Kristen stres lah, frustrasi, bunuh diri sebagainya, pasti jauh dari Tuhan. Ada masalah dengan dosa dia. Klik lagi. Semua keturunan manusia ikut berdosa. Nah, ini dia. Gara-gara buah pengetahuan jahat, hari ini Anda dengan saya, kita semua berdosa. Ini yang disebut dosa turunan. Klik lagi. Semua manusia setelah mati akan dihakimi. Nah, ini nggak enak. Kalau sudah mati selesai enak, tapi setelah mati masih harus menghadapi penghakiman. Berarti dosa ini memang harus benar-benar dibereskan. Inilah dampak buah pohon pengetahuan beres. Hubungan manusia dengan Allah rusak. Lalu yang kedua adalah hubungan sesama manusia rusak. Kita lihat lagi Adam dan Hawa. Pikiran Hawa mulai negatif kepada Adam. Begitu mata terbuka, Adam melihat kelemahan Hawa, Hawa melihat kelemahan Adam. Ketika suami istri saling melihat kelemahan, konflik itu pasti terjadi. Lalu klik, melihat kelemahan pasangan, kemudian pertama kali konflik suami istri terjadi. Setelah makan buah itu, Adam dan Hawa, Adam menyadari telanjang, kemudian sembunyi di bawah pohon. Tuhan datang, Adam, di mana kamu? Kami sembunyi Tuhan, kami telanjang. Tuhan berkata, siapa yang kasih tahu kamu telanjang? Apakah kamu makan buah yang kularang itu? Adam berkata apa? Tuh perempuan si rambut panjang yang kau tempatkan di sisiku, dia yang membuat aku makan. Padahal waktu ada Hawa lagi bicara sama ular, Adam ada di mana? Lagi ke pasar? Waktu Hawa lagi dialog dengan ular, Adam dari mana? Di samping dia. Kenapa ya? Di samping dia tidak mencegah istrinya, tapi setelah mereka makan buah itu, dia salahkan istrinya. Nah, ini namanya laki-laki yang tidak gentle. Nggak bertanggung jawab dong. Kecuali kalau Adam itu lagi pergi, kemudian setelah ketemu Hawa, buah itu sudah dibelah dua, langsung dikasih suaminya. Nah, ini suaminya kejebak namanya, nggak tahu. Tahu-tahu makan, loh, sadar telanjang. Ini kan Anda. Waktu dialog dengan ular, dia ada di sana, dia mendengarkan kok.
tapi nyalakan istrinya. Klik lagi. Manusia hilang kepercayaan diri, mulai sembunyi. Karena itu kalau orang yang tidak percaya diri dan sebagainya, ya tuh pikiran rusak. Pertama kali manusia takut dan mulai gelisah. Sembunyi, mulai takut. Jadi ketakutan, kegelisahan semua itu ada di otak. Kemudian manusia mulai mengalami penderitaan jasmani. Adam dikutuk, Hawa dikutuk, mulai kesulitan mencari rezeki. Tuhan berkata, semak duri akan dihasilkan bagimu. Klik lagi. Pertama kali terjadi pembunuhan. Kita lihat bagaimana rusaknya pikiran manusia. Generasi pertama sudah terjadi kekerasan yang sangat mengerikan, di mana kakak membunuh adiknya sendiri. Inilah dampak buah pengetahuan berencana. Oke, klik. Ini terlalu panjang, kita kupas. Tuhan menghendaki semua pikiran kita ini dipulihkan. Ini yang kehendaki. Pulihkan pikiran kita. Kenapa demikian? Karena pikiran kita akan berdampak sekali dalam seluruh kehidupan kita. Diklik lagi. Pikiran. Allah menghendaki pikiran diperbaharui. Efesus 4 ayat 23. Supaya kamu diperbaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dan itu yang perlu diperbaharui di antara itu adalah pikiran kita. Diproses, diperbaharui karena pikiran sudah rusak. Nah, jika pikiran yang sudah dirusak oleh iblis ini tidak diperbaharui, maka engkau akan menjadi orang yang selalu berpikiran negatif, selalu berpikiran yang tidak baik. Ubahlah, oke, diklik. Ubahlah cara pandang Anda dari negatif menjadi positif. Semakin positif pikiranmu, maka hidupmu akan semakin baik, semakin lancar dalam segala hal. Kenapa bisa demikian? Coba diklik lagi. Bagaimana Anda menilai pertandingan sumo ini? Kira-kira yang akan menang siapa? Yang gede. Nah, kalau ya, oke, jangan klik dulu karena di sini ada sedikit permainan. Nah, kenapa sudah tahu yang menang itu si sumo gede, si yang kecil ini masih tetap nekat melawan? Kenapa? 99% pasti kalah dong. Coba saja lihat paha dia dengan badannya. Paha dia lebih gede daripada badan dia. Mana bisa menang? Karena itu yang menang pasti yang gede. Setuju? Setuju? Kenapa nggak berani jawab? Takut dia coba lagi. Lama-lama jadi takut khotbah saya. Karena jemaahnya dikerjain. Oke, nggak apa-apa, ini hanya sebuah permainan simulasi. Oke, diklik lagi. Diklik. Ketika Anda mengatakan yang menang pasti ini, belum tentu. Belum tentu. Kenapa saya katakan belum tentu? Coba Anda klik lagi. Klik. Ubahlah paradigma berpikir Anda dari negatif ke positif. Oke, dari negatif menjadi positif. Dan ketika negatif itu pesimis, sedangkan positif itu optimis, maka di dalam pikiran kita tuh hanya ada dua, pesimis, optimis, pesimis, optimis. Dan itu terbawa dalam pernikahan, terbawa dalam pelayanan, terbawa dalam pekerjaan. Karena itu jika Anda sudah masuk dunia kerja, Anda tipe orang yang pesimis, ya sudah repot. Anda sulit untuk bertumbuh, Anda sulit untuk sukses. Karena orang sukses adalah orang yang bisa melihat peluang. Bisa nangkap? Orang yang sukses adalah orang yang bisa melihat peluang. Karena itu jika orang itu pikirannya positif, yang orang lihat negatif, yang dilihat positif. Yang orang lihat kekurangan, yang dilihat kelebihan. Ada potensi-potensi, sehingga hal-hal yang kelihatan negatif bisa diubah menjadi positif. Oke, kembali ke gambar tadi. Kembali ke gambar tadi. Kira-kira Anda tangkap nggak? Di sini anak kecil ini, kenapa dia berani melawan sumo gede ini? Karena dia melihat ada peluang. Nah, peluang yang dilihat apa? Kalau Anda kan melihat bodinya kan, tapi dia melihat ada peluang kan? Peluang. Aku bisa kalahkan ini. Peluangnya ada di mana?
kan, belum ketemu, kayaknya harus khotbah sampai sore ini. Kan saya belajar mengubah konsep pikiran Anda. Karena kalau orang yang masih berpikiran negatif, yang dilihat itu masalah, yang dilihat itu tantangan, gede banget masalah dan tantangannya. Tapi begitu pikiran Anda sudah positif, yang Anda lihat bukan masalah, kesulitan, tantangan, tapi positif, Anda lihat ada peluang. Nah, peluangnya tahu nggak di mana? Dia nggak bisa lihat kita. Hah? Kegedean badannya nggak bisa lihat. Kegedean badan. Nah, ini kan dia lagi lihat si anak kecil masih kelihatan. Kan ketutupan perut. Ketutupan. Jadi susah. Tapi permainan sumo, Anda tahu kan permainan sumo? Kan ada satu lingkaran, Anda bisa menggeser lawan Anda keluar lingkaran, maka Anda jadi pemenang. Jadi bukan dibanting-banting. Oke? Termasuk Anda angkat, boleh angkat pikul kemudian dilemparkan, pokoknya keluar lingkaran, Anda menang. Nah, gimana dia angkat ini orang? Tapi dia ada peluang. Ketemu nggak peluangnya di mana? Kaki kiri. Kaki kiri. Anda lihat apa? Tuh nggak nampak. Anda boleh jeli. Oke? Nah, kayaknya si sumo gede dengan si kecil ini ada perjanjian. Oke. Gua angkat satu kaki deh. Kalau kamu bisa dorong aku sampai tumbang, kamu yang menang. Oke? Nah, coba saja. Sekuat apapun, sehebat Anda, disuruh satu kaki angkat, keseimbangan Anda itu pasti hilang. Ditangkap, makin besar badan Anda, keseimbangan makin payah. Karena beban Anda itu ada di sini. Akhirnya yang dilihat adalah peluang. Coba diklik. Mengapa sumo kecil bisa melawan? Karena dia melihat peluang. Coba diklik. Nah, ini siapa peluangnya. Selama ini yang Anda lihat adalah masalah, kesulitan, tantangan Anda lihat. Tapi si kecil ini melihat, wah ini ada peluang. Makanya perhatikan mata dia. Matanya itu fokus ke kakinya yang diangkat sebelah. Dia nggak lihat mukanya, kalau lihat mukanya pasti keder. Lihat badannya keder, tapi dia lihat ada peluang kecil. Ketika orang berpikiran positif, yang dilihat itu adalah peluang. Yang dilihat itu adalah kesempatan. Pegang kesempatan itu. Oke, diklik lagi. Positive thinking. Ya, klik lagi. Orang yang berhasil mengubah cara pandang dari negatif menjadi positif, orang itu pasti berhasil dalam hidupnya. Saya punya anak perempuan, dia punya seorang teman laki-laki namanya Andreas. Dia baru kerja 2 bulan yang lalu. Ada Andreas di sini. Waduh. Dia baru kerja 2 bulan, kemudian honor dia hanya 7 juta. Padahal dia lulusan dari luar negeri, dari Australia. Honor dia 7 juta. Kebetulan dia karakternya bagus, orangnya ganteng, kemudian enak tuh ngobrol, banyak orang suka. Nah, sehingga begitu terima honor 7 juta, langsung dia ngomong sama bos, saya kalau perjalanan jauh, rumahnya di Depok, jadi mau nggak dia kos di Jakarta ini. Lalu dia hitung perjalanan, kos, biaya sebagainya. Wah, 7 juta kayaknya nggak nutup deh. Akhirnya ngomong, bos, kayaknya saya kurang nih kalau 7 juta. Nah, karena kebetulan bosnya suka sama dia dan bisa dipercaya, oke, bahasa oke, banyak keterampilan yang dia bisa miliki. Kemudian bos berkata, oke, bulan depan aku naikkan 9,5 juta. Oke, akhirnya terima 9,5 juta. Setelah dihitung-hitung lagi, dia lihat bosnya itu suka sama dia. Dan ini perusahaan cukup besar, perusahaan bahkan punya beberapa cabang di luar negeri. Otomatis saya tahu bos membutuhkan translate. Dia bahasa Inggris oke. Nah, bos akhirnya seringkali utus, kamu tolong jemput itu orang tamu dari luar negeri. Nah, dia yang jemput karena kan bahasa. Nah, akhirnya dia tahu dia punya kemampuan, bos membutuhkan dia. Nah, akhirnya langsung berkata, bos sorry nih, bulan depan saya resign. Langsung bos yang berkata, udahlah begini saja, kamu genapi 3 bulan, nanti honormu aku naikkan 15 juta. Baru naik honor sebentar, dia mengatakan mau resign, langsung dinaikkan 15 juta.
Kerja 3 bulan langsung 15 juta. Kenapa? Dia melihat potensi yang ada dimiliki. Tapi kalau nggak melihat potensi, ya sudah, Anda ya udah terima nasibnya 7 juta saja. Ya sudah. Tapi karena dia melihat dia punya nilai plus, punya potensi, maka dia berani nego. Tawar, ini kan dunia kerja. Ya, klik lagi. Contohnya adalah Yusuf, seorang yang negatif, seorang yang selalu berpikiran positif. Dari gembala kecil menjadi orang yang sukses. Oke, klik lagi. Saya akan percepat. Karena itu Yusuf selalu berpikiran positif. Orang yang berpikiran negatif, ketika dia melihat sesuatu yang negatif, maka itu akan memperkuat alibinya. Mengapa dia selalu berpikiran negatif? Misalnya, ketika orang sudah tidak suka sama Jokowi, dia akan cari terus. Nah, begitu Jokowi ada sedikit saja salah, tuh kan, nggak salahkan penilaian saya sama Jokowi. Nah, padahal mungkin yang Jokowi lakukan tuh 1% kesalahan, 99% kebaikan, dia nggak melihat lagi. Sepanjang sejarah Indonesia, presiden yang tingkat kepuasan masyarakat adalah Jokowi paling tinggi. Jarang, bahkan di dunia pun bisa mencapai 82% masyarakat suka ataupun puas dengan kepemimpinan Jokowi. Apalagi menjelang beliau akan berhenti sebagai presiden. Tapi kan tetap banyak yang kritik, banyak yang menyerang. Ini gimana sih? Karena selalu berpikiran negatif. Termasuk Presiden Jokowi ketika menangani COVID di Indonesia dikagumi, dipuji oleh banyak negara. Semua negara saat itu mendesak, termasuk Partai Demokrat. Udah lockdown itu solusi terbaik. Jokowi nggak setuju. Dia punya pemikiran ketika lockdown itu ekonomi negara pasti hancur. Karena ketika pemerintah katakan lockdown, pemerintah harus siapkan duit untuk keluar. Setiap keluarga harus ditunjang kehidupannya. Kalau enggak, Jokowi nggak setuju. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ekonomi Indonesia stabil. Banyak negara, 60 negara sudah diambang bangkrut. Ini kan kebijakan. Oke, terlalu panjang afirmasinya. Klik lagi. Orang yang berpikir positif selalu melihat peluang. Dia bisa mengubah sesuatu yang negatif menjadi sesuatu yang berguna dan berdampak positif. Lihat kembali sih. Yang kita lihat tadi adalah titik hitam, tapi bagi orang yang selalu positif, titik hitam pun bisa berubah. Kita lihat, klik lagi. Oke, orang yang positif percaya ada terang di balik titik hitam, atau dia bisa mengubah titik hitam itu menjadi sesuatu yang terang. Diklik. Nah, Anda tadi lihatnya kan titik hitam dong. Nah, ini kan sudah berubah. Sanggup nggak mengubah sesuatu yang negatif menjadi positif, sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang baik, sesuatu yang baik. Karena itu tergantung pikiran Anda. Semakin positif Anda, maka banyak peluang-peluang yang bisa Anda dapatkan. Oke, diklik lagi. Apa yang Anda lihat di sini? Yang kita lihat adalah nenek tua. Oke, diklik. Yang kita lihat ini adalah gambar seorang nenek tua, berambut cepak, ini rambutnya cepak, wajahnya keriput, ini banyak keriputnya. Kemudian memiliki hidung yang besar. Oke, setuju ya? Gambar nenek tua. Coba ubah pola Anda dengan sudut pandang yang berbeda. Oke, diklik lagi. Yang Anda lihat ini apa? Princess. Oke, kita lihat lagi, klik. Gambar ini adalah seorang putri raja, punya mahkota poni, kemudian rambutnya ini seorang gadis, seorang putri. Padahal itu gambar yang sama. Coba deh klik. Ini gambarnya yang sama, hanya saya balik saja. Nah, ini dia. Yang tadinya cakep, setelah dibalik jadi nenek tua. Gambar yang sama. Bisa nggak Anda coba ubah pikiran Anda? Yang tadinya lihat pasangan suami istri, lihat kekurangan melulu, coba Anda lihat dari sisi lain, kelebihan-kelebihannya.
Ketika engkau lihat kelebihan pasanganmu, maka engkau akan bersyukur. Puji Tuhan, saya punya pasangan ini banyak yang baik. Tapi karena Anda lihat negatif melulu, percayalah konflik terus. Karena Anda akan menuntut pasanganmu untuk berubah. Pak, yang laki menuntut perempuan berubah, perempuan menuntut laki yang berubah. Yang berubah siapa? Pendetanya yang berubah. Angkat tangan. Angkat tangan mengatasi keluarga demikian. Oke, diklik lagi. Jika Anda berhasil mengubah cara pandang Anda dari negatif menjadi positif, Anda akan mendapatkan beberapa manfaat. Yang pertama, Anda bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Tadi dari puluhan orang yang melihat ada peluang kecil di kakinya itu hanya satu, yang lain nggak melihat. Karena Anda nggak jeli, pikiran Anda tertutup oleh banyak masalah kesulitan. Oke, saya akan tes lagi. Apa yang Anda lihat di sini? Burung. Oke. Klik satu kali. Apa yang Anda lihat di sini? Burung lagi terbang di hutan. Oke, ternyata dia bisa melihat wajah ya. Oke, wajah laki atau perempuan? Perempuan. Oke, Anda mulai jeli. Kayaknya sebentar lagi saya akan berdoa untuk menutup. Tenang saja, artinya sudah mulai berhasil. Oke, burungnya kita buang dulu supaya lebih tajam. Oke, diklik sekali. Oke, munculkan siluet wajah. Diklik satu kali. Nangkap nggak di sini ada wajah seorang wanita? Oke, diklik. Nah, dia. Ini kan wajah. Bibirnya, matanya, padahal tadinya tuh kelihatan hutan, pohon. Coba dimundurkan satu kali. Nah, ini kan kelihatan hutan, pepohonan, dan Anda nggak melihat sesuatu. Tapi begitu dimunculkan wajah, ternyata sudah berubah. Ini kan wanita. Inilah cara positif memandang. Oke, diklik lagi. Jika Anda berhasil mengubah cara pandang Anda dari negatif menjadi positif, Anda akan mendapat manfaat yang kedua. Diklik. Anda bisa melihat bagaimana Allah bekerja di dalam hidup Anda. Engkau bisa merasakan mujizat, bisa merasakan berkat. Karena itu tidak ada gunanya pendeta khotbah tentang mujizat, tentang berkat, bagaimana besarnya kuasa Allah. Nggak ada gunanya selama Anda punya pikiran tidak diperbaharui. Nggak akan ada gunanya. Ya, diklik. Apa yang Anda lihat? Ini terakhir. Kira-kira apa ini? Tumpukan batu. Oke, tumpukan batu. Anda tahu nggak? Ini tumpukan batu. Bagi kita ini tumpukan batu. Tapi di tangan Tuhan, batu pun bisa dibuat jadi benda hidup karena dia sanggup. Coba diklik. Diklik. Nah, kodok. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Oke, tadi awalnya adalah batu. Coba diklik sekali. Bagi Allah itu nggak ada yang mustahil. Jika batu aja dia bisa hidupkan, menolong Anda, mengatasi masalah kesulitan Anda, bagi Tuhan itu hal yang kecil, hal yang sepele. Karena itu ketika engkau ingin merasakan mujizat kuasa Tuhan dalam hidupmu, bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Yang negatif disingkirkan, bahwa Tuhan sanggup, Tuhan bisa, Tuhan berkati. Kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian tadi. Mari WSI.